bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Wartakan sukacita kebangkitan. Salam sahabat Bapak Ibu sekalian di Doa Kekuatanku Channel. Jumpa lagi bersama dengan kami pada hari ini Selasa tanggal 19 April tahun 2022. Renungan kita hari ini dipersiapkan dan dibawakan oleh saudari kita Suster Maria Sifra PLR yang saat ini sedang bertugas di Manila, Filipina, dengan tema Wartakan Sukacita Kebangkitan. Tema ini terinspirasi dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Dan doa kita hari ini akan dipimpin oleh saudari kita Suster Maria Dominik PLR yang saat ini sedang bertugas di komunitas PLR Magnificat Yogyakarta. Untuk itu Bapak Ibu dan para sahabat sekalian, mari kita memulai dengan doa dan renungan kita dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, namamu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas nafas kehidupan, rahmat kesehatan yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami. Kami juga bersyukur atas segala penyelenggaraan kasih-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Kami mohon ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu ke atas kami, sehingga dengan karunia Roh Kudus-Mu ini, kami mampu menjadi pewarta kasih-Mu di tengah dunia teristimewa. Dalam masa Paskah ini, kami senantiasa menjadi saksi kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan senantiasa mewartakan kebangkitannya kemana saja dan di mana saja kami berada, teristimewa senantiasa membawa harapan dan juga kasih kepada sesama yang kami jumpai dan kami layani. Kami juga mohon ya Bapa, berkatilah kami dalam seluruh hari ini, dalam setiap pekerjaan, karya, tugas pelayanan yang kami jalani,
Semoga semuanya menjadi tanda syukur dan pujian bagimu. Keluhuran namamu Tuhan kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan sabda Tuhan hari ini dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai dengan 18. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepada Maria, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Wartakan sukacita kebangkitan. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih dalam Kristus, kita baru saja melewati hari-hari suci peristiwa agung iman kita. Saya merasa bersyukur bahwa Pekan Suci tahun ini sudah dapat dirayakan secara offline. Berbeda dengan 2 tahun terakhir karena situasi corona, kita semua merayakan Pekan Suci secara online. Dan tentu saja perasaan dan makna dari interaksi langsung perayaan Paskah tahun ini membawa sesuatu yang baru bagi kita. Peristiwa agung yang diperlihatkan Tuhan kepada Maria Magdalena dalam Injil hari ini mengisyaratkan bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan setiap orang yang selalu dekat padanya. Orang yang ingin selalu dekat dengan Yesus itu pertanda orang yang sungguh-sungguh mencintai Yesus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, Penginjil Yohanes menempatkan Maria Magdalena sebagai tokoh pertama yang menyaksikan dan berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Hal ini karena kecintaan Maria Magdalena pada Yesus Sang Guru. Tindakan cinta Maria Magdalena adalah ingin merempah-rempahi jenazah Yesus. Pagi-pagi dia telah bangun,
dan dia pergi ke kubur di mana Yesus dibaringkan. Tindakan ini ya memang sedikit terkesan nekat, karena kita tahu bahwa situasi para murid waktu itu masih dalam ketakutan, masih dalam pengawasan orang-orang yang membunuh Yesus, dan mereka masih dalam situasi yang tidak menguntungkan, masih dalam kebingungan, masih dalam ketidakpercayaan dan perasaan-perasaan tidak pasti lainnya. Tetapi Maria Magdalena nekat. Pagi-pagi buta dia pergi ke kubur itu. Tindakan nekatnya ini justru membawa dia pada perjumpaan dengan Yesus yang telah bangkit. Maria Magdalena memiliki kualitas dan kapasitas sebagai pewarta sukacita kebangkitan. Kisah perjumpaannya dengan Yesus memberinya keyakinan yang kuat bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Yesus benar-benar bangkit dan dia adalah saksi kebangkitan itu. Tuhan Yesus memakai Maria Magdalena menjadi pewarta kebangkitan. Maria Magdalena diminta untuk pergi kepada para murid, memberitahu, mewartakan bahwa ia telah bangkit. Memang pewartaan Maria Magdalena itu pada awalnya diragukan oleh para murid, tetapi akhirnya mereka yakin bahwa Yesus telah bangkit. Bapak Ibu, para sahabatku, untuk menjadi pewarta kebangkitan Tuhan yang efektif, kita mestinya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Perjumpaan pribadi itu baru akan terjadi jika kita benar-benar menyatu dengan Dia lewat doa dan kesaksian hidup kita yang benar di hadapannya. Tentu saja ini bukan sesuatu yang mudah, juga bukan sesuatu yang harus dihindari, karena semakin kita berjuang melewati masa sulit dan tantangan, dan mungkin juga melewati penolakan-penolakan, karena kita mau dekat dengan Yesus, kita mau sungguh-sungguh mencintainya, kita mau mewartakan Kristus yang bangkit dalam kehidupan kita sehari-hari, itu akan semakin kuat kuasa Yesus memampukan kita untuk melakukannya. Oleh karena itu, kita diajak melalui penginjilan hari ini, melalui kisah perjumpaan Yesus dengan Maria Magdalena setelah kebangkitan itu, kita diajak untuk teruslah mewartakan sukacita kebangkitan dengan rasa cinta yang besar pada Tuhan. Tuhan memberkati. Marilah kita menyatukan hati kita dan dengan penuh iman kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Ya Allah Bapa dalam surga, kami berdoa bagi pribadi kami masing-masing yang mengakui sebagai pengikut-Mu. Semoga di masa Paskah ini kami senantiasa menjadi saksi kebangkitan-Mu, kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga mohon semoga di mana saja kami berada dan kemana saja kami pergi, kami senantiasa selalu mewartakan kasih-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa bagi negara-negara yang saat ini masih saja berperang. Kami mohonkan semoga Engkau hadir bersama mereka, merasuki hati mereka dengan kedamaian dan cinta-Mu. Semoga pertikaian yang saat ini sedang terjadi boleh menemukan jalan damai. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, semua mereka yang saat ini sedang sakit, baik yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kami mohon ya Bapa, hadirlah bersama mereka, jamalah bagian tubuh mereka yang sakit, dan berikanlah kesembuhan kepada mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening dan menyampaikan doa-doa pribadi kita kepada Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan segala doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Para kudus pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wartakan sukacita kebangkitan. Bapak, Ibu, dan para sahabat terkasih, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Sampai jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari-hari berikutnya. Kami selalu hadir menyapa setiap hati.